Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah tentang doa Bapa kami. Mengapa kita perlu mempelajari doa Bapa kami? Karena doa Bapa kami bukan hanya sekedar doa untuk diucapkan berulang-ulang. Tetapi di dalam doa Bapa kami ada perintah yang harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita buka dulu ayat pengajaran kita hari ini di Matius 6, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Sudah dapat saudara ya, bersama-sama kita baca ya. Dan saya rasa sudah tahu ya semua ini ya. Oke, 2, 3, ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau doa ini udah familiar di telinga kita, ya kan? Tetapi hari ini kita mau belajar perintah apa yang terdapat di dalam doa Bapa kami ini. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perintah apa yang terdapat di dalam doa ini? Di dalam doa ini terdapat perintah yang dituliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, artinya saudara, karena Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, manusia seperti apa yang dikatakan manusia yang kudus di hadapan Allah? Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang kudus di hadapan Allah? Nah, supaya kita jangan mendebak-debak, kita harus mengenali jati diri kita dulu. Siapa sih sebenarnya kita manusia ini? Nah, kita manusia ini adalah manusia hasil hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Sehingga pada saat kita terlahir ke dunia ini, kita terlahir dalam keadaan terkutuk. Yaitu kutukan akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa. Nah, kita ketika lahir memiliki dua kutukan. Yang pertama, kita ada di bawah kuasa iblis. Yang kedua, kita diperhamba keinginan kedagingan kita. Nah, akan tetapi ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, Allah Bapa mempersatukan kita dengan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu melepaskan kita dari kutukan yang pertama tadi, di mana kita tidak lagi berada di bawah kuasa iblis, karena kuasa Allah lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Nah, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan mengajarkan kita segala sesuatu tentang kehendak Allah Bapa, yaitu segala yang difirmankan, segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan jika kita taat melakukan firman Tuhan itu, maka ketaatan kita melakukan firman itu akan menolak, kemudian mematikan hawa nafsu kedagingan kita itu. Kutukan yang kedua tadi. Karena apa? Karena setiap yang difirmankan Allah, setiap kehendak Allah bertentangan dengan keinginan daging. Jadi ketaatan kita pada firman Tuhan
mematikan hawa nafsu. Tapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita menolak perintah Tuhan. Amin. Nah, tetapi sekalipun kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita masih bisa melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia. Di mana dunia ada di bawah kuasa iblis yang licik, yang selalu ingin menyesatkan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita hidup berdampingan dengan manusia-manusia yang di bawah kuasa iblis. Yang ketiga, kita hidup masih ada di dalam daging. Sehingga kita masih punya potensi melanggar perintah Tuhan. Nah, tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang melihat hati. Sehingga jika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melanggar perintah Tuhan karena ketidaktahuan, karena ketidakberdayaan, keterpaksaan, ya, karena keberadaan kita yang masih ada di dunia, ini dikatakan sebagai dosa yang tidak mendatangkan hukuman, yang tidak mendatangkan maut. Saya kasih satu contoh, saudara, ya. Waktu kami masih jualan mie di rumah, ya, kadang-kadang belum buka dasar udah datang aja preman. Nah, yang datang preman satu hari bukan satu, banyak. Ada yang datang sadar, ada yang datang mabuk, ada yang datang sakau, ada yang datang rame-rame kayak mau demon, ada yang datang ngancam-ngancam. Dikasih 10.000 minta nambah, dikasih pakai ngancam. Kita lapor polisi juga pakai duit. Nah, jadi misalkanlah saudara, hidup kami hanya tergantung dari jual mie pangsit itu. Dan kami harus memberikan uang sama setiap preman yang datang minta duit. Apa yang terjadi? Kami kerja rodi, cari uang, ngasih preman. Nah, keadaan kita yang masih ada berhidup berdampingan dengan orang jahat ini, kadang-kadang bisa membuat kita terpaksa melanggar perintah. Supaya kita tidak terus dimintai preman ini, akhirnya apa? Kita melawan. Ya kan? Walaupun ujungnya bisa fatal. Kau yang mati apa kau yang mati, ya kan? Dua-duanya hasilnya mati. Tapi kita melanggar perintah Tuhan itu bukan karena kita sengaja, kan? Tetapi karena ketidakberdayaan kita. Sehingga ketika kita melanggar perintah Tuhan, karena ketidaktahuan dan ketidakberdayaan kita, pelanggaran kita tidak akan mendatangkan hukuman, tidak akan mendatangkan maut. Dan dikatakan pelanggaran kita ini tidak diperhitungkan karena terjadi di luar kuasa kita. Akan tetapi, kalau kita melanggar perintah Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, maka pelanggaran kita ini akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita tidak lagi menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Dan kalau kita mau bertobat dengan kesungguhan, maka pelanggaran kita ini akan diampuni Tuhan. Sehingga pelanggaran yang mengalami pertobatan dikatakan dosa yang masih dapat diampuni. Tetapi jika tetap tidak ada pertobatan, ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi kita terus-menerus melanggar firman Tuhan, terus-menerus menyakiti hati Tuhan, terus-menerus hidup dalam kejahatan. Walaupun Tuhan sudah menghukum kita, tetap tidak mau bertobat, pelanggaran kita ini akan menjadi dosa yang tidak terampuni. Ini dikatakan dosa menghujat Roh Kudus. Dan hati-hati saudara, kalau pelanggaran kita menurut penilaian Tuhan sudah sampai pada titik penghujatan,
Tuhan akan mencabut rohnya dari dalam diri kita. Dan kalau Tuhan sudah mencabut Roh Kudus dari dalam diri kita, tidak akan pernah dikembalikan lagi. Karena apa? Karena untuk mempersatukan Roh Kudus di dalam diri saya dan saudara, itu dengan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus disalibkan itu hanya sekali untuk selama-lamanya, bukan untuk disalibkan berulang-ulang. Sehingga kesempatan kita dikaruniakan, dipersatukan di dalam Roh Kudus hanya satu kali. Jadi ketika kita sudah dikaruniakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan permainkan kasih karunia. Hati-hati, jangan sampai Allah Bapa mencabut rohnya dari kita. Itu tertulis di dalam Ibrani 4-6. Boleh saya minta tolong satu orang bacakan? Ibrani 4 ayat 4 Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Kalau Roh Kudus sudah dicabut dari diri kita, Roh Kudus tidak bisa dipersatukan dengan diri kita lagi, ya. Nah, jadi yang dikatakan manusia yang kudus adalah manusia yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan manusia yang hatinya murni dari kejahatan. Tidak semua pelanggaran yang kita lakukan itu menjadi dosa di hadapan Tuhan. Karena ada dosa yang dosa yang tidak mendatangkan maut, ada dosa yang dapat diampuni. Kita lihat contoh Alkitabnya. Orang yang membunuh, kalau membunuh tanpa kesengajaan, Tuhan sediakan kota perlindungan. Tapi kalau orang yang membunuh karena dia benci, karena dia sakit hati awalnya, Tuhan suruh dilempari sampai mati. Daud pernah bersepakat dengan Yonatan untuk membohongi Saul karena Saul ingin membunuh Daud. Tapi apakah Tuhan menghukum mereka? Apakah ada tertulis ada hukuman untuk mereka? Tidak ada. Tapi ketika Ananias dan Safira bersepakat membohongi hasil penjualan tanah mereka, Tuhan mencabut nyawa mereka berdua. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan hati kita. Dan pada sore hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, ketika kita mengatakan kita adalah pengikut ajaran Kristus, kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka yang kita ucapkan hal-hal yang jahat, yang kita lakukan hal-hal yang jahat. Ketika kita memperkatakan kata-kata yang jahat, melakukan hal yang jahat, nama Tuhan jadi dihujat. Tapi kalau kita memiliki hati yang murni dari kejahatan, kita memiliki hati yang seperti Bapa, maka perkataan kita adalah perkataan yang tidak jahat. Kita akan memperkatakan hal-hal yang damai sejahtera, hal-hal yang membangun. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak jahat, kita akan melakukan hal yang baik dan benar. Maka ketika perbuatan kita, ucapan kita bukanlah hal-hal yang jahat, melainkan hal yang baik dan benar, melalui ucapan dan perbuatan kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, jadi oleh sebab karena itu saudara-saudara, kita perlu menjaga hati kita supaya setiap kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan yang Maha Kudus. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, di dalam doa itu ada perintah supaya kita menjaga hati kita dari segala kejahatan, supaya dari kehidupan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, ayat yang ke-10.
doa ini terdapat perintah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup dengan cara surga atau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka satu-satunya cara supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita hidup dengan cara surga, hanya meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang turun dari surga. Maka hanya Tuhan Yesus yang tahu apa aturan surga, apa kehendak Allah, bagaimana cara hidup surga. Ya? Ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika kita mengucapkan doa ini, Tuhan sedang memerintahkan kita supaya kita jangan mengkhawatirkan hidup kita di dunia ini. Tetapi carilah Tuhan sungguh-sungguh, lakukan perintahnya, maka Tuhan yang memelihara hidup kita. Jangan hidup untuk jadi orang kaya, karena susah payah kita tidak akan menambahnya. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Jangan halalkan segala cara hanya untuk mendapatkan uang. Uang itu bisa bersayap. Jangan halalkan segala cara hanya untuk mendapatkan jabatan kekuasaan. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengangkat dan menjatuhkan siapapun. Nah, ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, doa ini adalah perintah bahwa setiap orang percaya wajib mengampuni tanpa syarat. Mau seberapa besar kejahatan orang, mau seberapa dalam sakit hati kita harus mengampuni. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kesalahan kita. Dari saya kecil sampai usia saya 32 tahun, saya menyimpan luka, sakit hati ketika abang saya diusir dari sekolah minggu hanya karena mama saya nggak diturut berani. Dari kecil sampai usia saya 32 tahun, saya menyimpan sakit hati ketika pengurus gereja di dekat rumah saya satu pun tidak mau memberikan doa penguburan ketika mama saya meninggal. Saya menyimpan sakit hati bagaimana keluarga saya memperlakukan saya, mama saya, adik saya yang masih sebulan dengan tidak punya perasaan dalam keadaan mama saya sakit parah. Sakit hati itu terus ada di dalam hati saya. Tetapi ketika di usia saya 33 tahun, saya mengenal Tuhan, dan ketika saya membaca firman Tuhan bahwa kalau saya tidak mengampuni orang yang bersalah sama saya, Tuhan tidak mau mengampuni saya. Satu-satunya alasan yang membuat saya mau melepaskan sakit hati itu, satu-satunya alasan yang membuat saya mau mengampuni firman Tuhan. Kalau saya tidak kenal Tuhan, luka itu, dendam itu, sakit hati itu tetap ada di dalam diri saya. Nah, ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, doa ini, ketika kita berdoa ini, Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Yang kedua, Tuhan sedang mengingatkan bahwa hidup kita hanya punya dua pilihan, kutuk dan berkat. Tidak ada pilihan selain. Dan keseluruhan doa ini mengajarkan kita, memerintahkan kita supaya kita senantiasa taat melakukan firman Tuhan, supaya kita tetap setia hidup di dalam Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kita melakukan firman akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita memberontak terhadap perintah Tuhan, kita tidak mau hidup di dalam Tuhan, kita tidak mau hidup melakukan firman Tuhan, pemberontakan kita akan mendatangkan kutuk yang luar biasa dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa mengatakan Bapa kami di surga sampai terus
Udah dibaca juga nggak dilakukan. Apakah ada artinya doa itu? Nggak ada. Doa itu hanya akan menjadi suara sumbang yang hilang di bawah angin. Tetapi ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sampai habis kita doakan berulang-ulang, tapi tidak kita lakukan, doa kita akan menjadi kekejian di hadapan kita. Maka supaya kita, ketika kita berdoa, mengucapkan doa Bapa kami ini, kita harus menjadi pelaku firman. Bagaimana supaya kita menjadi pelaku firman? Baca Alkitab, sungguh-sungguh percaya sepenuhnya sama Tuhan, jangan mendua hati. Ya, percaya Tuhan, percaya arwah nenek moyang, percaya dukun, percaya ini, percaya benda mati, jangan. Ya, percaya sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, meminta hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian baca Alkitabmu supaya kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan. Setelah kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan melalui Alkitab kita ini dan suara Roh Kudus, lakukan. Ketika kita sudah hidup melakukan firman Tuhan, maka ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, doa kita menjadi doa yang berkuasa. Karena doa yang berkuasa adalah doa orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang percaya dan hidup melakukan ajaran Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami bukan hanya sekedar pendengar, bukan hanya sekedar mengucapkan doa dengan kata-kata, tetapi yang terlebih daripada itu, kami harus menjadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami senantiasa mau taat melakukan apa yang Engkau perintahkan. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Tanpa firman-Mu Bapa, kami buta, kami tidak mengenal Engkau. Tapi oleh karena firman-Mu, kami mengenal Engkau, kami boleh bersekutu di dalam Engkau, kami boleh menerima berkat yang luar biasa, baik berkat di dunia ini, baik setelah kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, dan senantiasa pimpin setiap orang yang ada di tempat ini, bila ada yang mendengarkan di sosial medianya Bapak, supaya kami selalu menjaga hati dan pikiran kami, supaya dari dalam kehidupan kami nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba menyerahkan seluruh jemaat gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang maha tahu dan yang paling tahu apa yang kami perlukan Bapak. Terjadilah pada kami seperti yang Bapak kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan luar biasa. Sebelum kita untuk minggu persembahan, kita kembali berdoa lagi. Harus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kita melakukan persembahan kami. Engkau memberkati Tuhan, sudah kami selesai Tuhan persembahan berdoa ini Tuhan. Engkau berkati segala pekerjaan kami, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati memelihara hidup kami. Banyak anak Tuhan kami tergerak, kata berbuat semuanya beras, tidak ada pun sekalipun yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, yang berkat persembahan kami berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujian Yesus kau terkeluar dari hidupku. Yesus kau kekuatan
Saya teringat akan Simpson. Ya, Simpson hidup di dalam perjanjian lama. Oke, Roh Kudusnya tidak permanen, bisa hinggap atau bisa hadir, bisa tidak dalam tubuh Simpson. Oleh karena Simpson memilih hidupnya dipenuhi dengan perzinahan, dosa, ya, di luar kehendak Tuhan, di luar tujuannya Tuhan, maka Roh Kudus yang di dalamnya keluar. Tapi ingat, ketika jadi kuil Dagon, dia memohon kepada Tuhan dan mengaku dosa. Rohnya Tuhan datang padanya, datang, dan lebih banyak mati orang yang ada di kuil Dagon, orang-orang Filistin. Yang percaya katakan amin. Kasih Tuhan dahsyat, kasih Tuhan sempurna, haleluya. Yang penting kita ingat minta ampun dan jangan pernah bermain-main juga dengan kasih karunia. Dengan dosa maka ada konsekuensinya. Kalau Anda mau bermain dosa, terima konsekuensinya. Kalau Anda mau menghargai dan menikmati kasih karunia, mari kita menjadi saksi Kristus dari keluarga kita, tetangga kita, dan sampai ke ujung dunia. Dan siap amin. Haleluya, haleluya. Mari disatukan hati kita. Arahkanlah pandangmu, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa yang tak terbatas, kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Jesus.